Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini kita kembali akan coba untuk memetakan satu hari ke depan. Dari beberapa hari terakhir kita juga tidak analisa, termasuk tentunya hari Sabtu dan Minggu. Hari Senin kemarin mohon maaf banyak sekali yang masuk, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan teman-teman semuanya karena satu hari kemarin tidak ada analisa. Kita lagi ada di jalan sehingga terlalu sulit untuk kita membuka chat di sana. Baik, terima kasih, mudah-mudahan yang masih setia mendukung Wijaya Trading hari ini dapat bagian untuk maksimumnya. Kita akan menganalisis dan akan mencoba nanti untuk memetakan satu hari ke depan seperti apa, titik entry kita di mana kira-kira. Kemudian kita nanti bisa menempatkan sendiri sesuai dengan aturan main yang kita sudah buat. Kita coba lihat di beberapa informasi penting dunia dulu ya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa membaca berita hari ini, kalau kita lihat ya dari beberapa hari terakhir kita bisa melihat beberapa berita dari Bloomberg, dari investing, dari manapun ya. Intinya kita bisa mendapatkan petunjuk awal informasi yang berkembang saat ini terkait dengan kondisi ekonomi global ya. Kita mulai dari saham. Kita mulai dari saham besar dunia. Apple kalau kita amati satu hari kemarin ya, beberapa hari terakhir mengindikasikan masih memerah atau mengarah ke posisi turun. Nvidia, Google, Tesla, Amazon, dan Netflix semuanya masih memerah ya. Meskipun Google di beberapa hari terakhir atau saat ini lebih sedikit menguat, namun secara kumulatifnya ya Google masih berada di titik merah ya, masih jatuh, masih turun untuk sahamnya. Kemudian kalau kita melihat di indeks ya, bagaimana kalau kita indeks dolar? Indeks dolar juga mengindikasikan pergerakan yang masih memerah sekalipun hari kemarin masih menguat ya. Namun kalau kita lihat secara umum indeks dolar masih bergerak turun ya, sehingga tentu emas selalu menjadi pilihan ya. Emas menjadi safe havennya. Kalau kita melihat dari secara teknikalnya ya, setelah beberapa hari terakhir ya, setelah mencapai puncak tertingginya di 3.490 sekian, kemudian mulai terdistribusi di sana ya, mulai ada koreksi yang cukup signifikan. Kemudian perhatikan dari hari apa ini ya, tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 Mei mulai konsolidasi, kemudian 3 Mei mulai bergerak naik, dan satu hari kemarin juga sudah mulai bergerak naik ya. Jadi hari ini tentu berpeluang masih akan terjadi akumulasi, masih akan bergerak naik lagi. Nah, kira-kira sampai di mana ya? Kira-kira sampai di mana? Baik, kita akan coba untuk melihat bagaimana di daily range terakhir. Satu hari terakhir dengan kekuatan harian sekitar berapa ya satu hari kemarin? 10 ribuan ya. Kemudian di beberapa hari terakhir kita lihat pergerakannya tidak beda jauh ya, tidak terlalu beda jauh. Oke, sehingga kita hari ini akan gunakan daily range yang seperti ini. Kira-kira di 9.000 sampai dengan 10.000 ya, 9.000 sampai dengan 10.000. Kalau kita tarik ke atas, kemudian kita lihat dari sisi sebelah kiri, kemudian kita coba tarik
untuk koreksinya, maka kira-kira nanti akan kita uji di area di sana ya. Kita uji dulu di area di sana untuk menguji kekuatan bullishnya. Kemudian untuk area jenuh atau maksimum bergerak naiknya, kita akan perkirakan di area di sini ya. Kita tandai dengan highlight dulu warna merah ini ya, untuk nanti memperkirakan dulu kira-kira bergerak naik sampai di sana. Sekarang kita coba untuk tarik garis-garisnya ya, sehingga nanti memudahkan kita untuk menempatkan titik entry kita. Ya, setelah bergerak turun, kemudian di sini mulai naik, kemudian sedikit terkoreksi ya. Kemudian naik lagi yang signifikan kita lihat. Ya, kita lihat di sana koreksi kecil dan selanjutnya bergerak naik ya, bergerak naik lagi. Nah, di sisi atas kita juga akan lihat ada beberapa penolakan di sana, kita tandai dulu. Kita tandai dulu untuk penolakan ini ya, setidaknya nanti untuk melihat apakah di area di sini nanti akan mampu ditutup lebih tinggi ya. Satu candle ini di candle yang sedang running ini ya, di jam 8 ini baru 11 menit sudah bergerak sekian panjang. Kemudian apakah ini akan berlanjut? Tentunya tadi seperti sudah kita sampaikan, berada di titik akumulasi, berada di setelah konsolidasi kemudian mulai merangkak. Kalau kita lihat dari si tren terdekatnya, dia akan bergerak naik. Nah, sekarang persoalannya di mana kita menempatkan posisi buy kita. Yang pertama, kita bisa menguji di area orange, di area ungu di sini, nanti ditutup di atas atau lebih kecil atau lebih di bawah. Kalau dia lebih rendah ada rejeksi, kemudian kita bisa menunggu hingga konfirmasi dia akan koreksi turun. Dari koreksi turun kita juga bisa mengukur kekuatan bearishnya sejauh mana ya. Karena yang terbaik tentunya kalau kita mengambil posisi buy itu ada koreksi turun. Bisa jadi dia koreksinya seperti ini, koreksi kemudian akan kembali naik. Nah, disinilah letak untuk kita entry yang terbaiknya. Kalau dia akan terkoreksi turun. Nah, bagaimana kalau ternyata dia tidak ada koreksi ya, dia langsung bergerak naik? Ya enggak masalah. Jadi kita bisa menempatkan posisi buy di atasnya warna ungu di sana ya. Jaraknya ini sudah cukup panjang karena memang kita lihat daily range-nya kemarin panjang, sudah 1 hari kemarin. Kemudian candle yang saat ini juga sangat panjang ya, satu candle ini sangat panjang sekali bahkan, sehingga berpotensi akan terus bergerak naik. Nah, kalau kita menempatkan posisi buy, satu tidak melawan dari tren yang terdekatnya, yang kedua tentunya kita melihat ada level yang sebelah kiri, ada banyak rejeksi di sana, sehingga kita menghindari dan tempatkan di atasnya untuk memastikan, mengkonfirmasi bahwa ini betul-betul lebih kuat lagi. Kita boleh menunggu sampai break atau kita menempatkan posisi pending juga boleh. Buy-nya kita tempatkan di 3372.39. Nanti targetnya di warna biru itu sudah lebih dari cukup. Nah, di warna biru itu sudah 1000-an ya. Kita ambil yang pendek saja ya, 1000 sekian ya, biar tidak terlalu jauh. Biasanya kita memang pendek-pendek karena kondisi yang saat ini range-nya panjang-panjang, maka kita juga sedikit mengikuti, termasuk untuk resikonya kita mungkin bisa sedikit naikkan ya, jangan terlalu jauh tapi sedikit saja dinaikkan. Yang terpenting potensi profitnya kita naikkan. Nah, kira-kira untuk posisi buy di situ, kemudian targetnya pertama di warna biru itu 3383.09. Kemudian yang kedua kita tempatkan untuk target
yang kedua ini di 3394. 3394.54. Nah, cukup dekat saja, cuma ini kalau kita hitung sudah signifikan ya, panjang. Kita ambil satu lot saja sudah lumayan panjang ini ya. Kemudian untuk area jenuh tadi kita perkirakan di 3419. Area jenuh beli kita tempatkan di 3419. Oke. Kemudian untuk koreksinya, kalau dia nanti koreksi ke bawah, kita perkirakan akan sampai pada titik ini ya, supportnya di sini. Ini untuk maksimum atau jenuh jualnya, kita tempatkan dulu di sini untuk area jenuh jualnya. Kemudian untuk titik entry-nya kita akan tempatkan agak menjauh, jaraknya mungkin 2000-an ini ya, tidak sampai ya 1000 sekian, tidak masalah, kita tempatkan di kisaran untuk selnya di 3345. 3345.13. Kira-kira jaraknya terlalu jauh apa enggak ya, kita cek dulu. Oke, cukup. Kemudian untuk targetnya kita tempatkan target di berapa ini, 3335, target pertama. Targetnya di 3335.51. Sementara untuk yang kedua, target yang kedua kita tempatkan di berapa ini, cek dulu. Nah, yang kedua di 3324. Koreksi saja ini. Target yang kedua di 3324.62. Oke. Cukup pendek, namun sudah sangat lebih dari cukup untuk target harian. Oke, sekali lagi dia bisa nanti bergerak menembus di sana. Kalau bergerak menembus nanti kira-kira akan seperti ini. Kemudian akan kembali bergerak naik. Nah, sebaliknya kalau dia koreksi turun nanti bisa seperti ini ya simulasinya. Kemudian koreksi kecil dan kembali bergerak turun. Oke. Nah, itu yang kita bisa petakan, yang bisa kita mappingkan. Ada banyak space di sana. Kalau dia nanti masih cukup signifikan di sini ya, kita bisa manfaatkan untuk entry point berikutnya. Kemudian di atas juga demikian, di atas targetnya masih ada space yang cukup menganga di sana, kita bisa manfaatkan untuk ambil bagian kalau waktunya masih cukup, kalau kita sesuai. Kalau kita sudah merasa cukup dengan target yang sudah kita capai, ya sudah kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan untuk mapping hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa bersemangat lagi dengan pencapaian ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.